seorang manusia yang menganggap dirinya benar, padahal menurut Tuhan penuh dengan ketidakbenaran. Oke. Mari kita membuka kitab Ayub bab yang pertama. Kita baca bab yang ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayub sebelum Mazmur Ayub, supaya jangan mungkin ada yang capek mencari ya. Ayub itu sebelum Mazmur. Jadi buka dulu Mazmur lalu ke belakang sedikit. Ayub bab pertama ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, saya baca dari sini, diikuti dalam hati ya. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa tidak ada manusia yang rela menerima dengan benar tentang duka cita atau pergumulan. Semua manusia cenderung untuk menghindari duka cita atau pergumulan dari dalam hidupnya. Bahkan banyak orang yang datang ke dalam ibadah kepada Tuhan hanya dengan pengharapan supaya Tuhan menghindarkan duka cita, pergumulan dari dalam hidupnya. Dan itu adalah pengharapan yang penuh dengan kesia-siaan. Karena orang yang seperti itu akan kecewa. Walaupun selalu dikatakan di tangan Tuhan selalu ada mujizat. Sampai sekarang ada mujizat. Karena diharapkan setiap masalah yang ada pada dia bisa terus diselesaikan oleh Tuhan. Dan dia bergelori terus. Ya. Dan kita ingin belajar supaya hidup kita selalu memiliki konsep yang benar akan apa yang diinginkan Tuhan menjadi sikap hidup kita yang benar menghadapi kehidupan ini apapun bentuknya. Apakah bentuknya masalah, penyakit yang berkepanjangan? Apakah bentuknya kemalangan oleh karena kematian orang yang kita kasihi, perpisahan dari orang-orang yang kita kasihi? Ya. Mungkin banyak orang yang mengatakan orang ini adalah orang yang baik di dalam hidupnya. Jadi pastilah dia diterima oleh Tuhan kalau dia meninggal. Ya. Jadi apakah pengamatan kita tentang kebaikan seseorang itu sama dengan pengamatan Tuhan mengenai diri orang itu? Tadi dikatakan oleh MC kita mengenai kejujuran hidup dan ketulusan hidup. Oke, kita ingin belajar dari
kitab Ayub. Ibu mengerti artinya Ayub? Ayub itu artinya ratapan, tangisan. Hanya ada satu buku di dalam Alkitab kita yang merupakan ratapan. Tapi bersama dengan kitab Ayub ini jadi dua. Walaupun kitab Ayub namanya bukan ratapan. Ratapan yang kedua ialah yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Karena Yeremia meratapi penderitaan umat Tuhan yang harus dibuang tanpa belas kasihan ke Babylon. Tidak ianya orang tua, tidak ianya anak-anak, tidak ianya perempuan yang sedang hamil, semua diseret. Dan Yeremia menangisi karena peristiwa itu terjadi karena dosa mereka. Ya, tapi ratapan yang pertama ini yang namanya bukan kitab ratapan dalam Alkitab tapi Ayub, tapi saya anggap ini merupakan ratapan yang pertama karena arti Ayub itu artinya ratapan atau tangisan. Ya, itu terjadi bukan karena dosanya. Kita bayangkan itu. Karena kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, Ayub itu saya rasa kalau kita mengatakan bahwa Abraham adalah nenek orang percaya. Tapi Abraham itu jauh lebih rendah ketaatannya kepada Tuhan dibanding daripada Ayub. Karena tidak ada di dalam Alkitab satu pribadi yang diakui Tuhan. Yang diakui Tuhan merupakan orang yang benar, setia, dan taat kepada Tuhan dan tidak bercela di dalam hidupnya, kecuali Ayub. Dan itu dikatakan oleh Tuhan waktu malaikat Tuhan datang menghadap Tuhan. Tapi waktu malaikat Tuhan datang menghadap Tuhan, iblis juga datang bersama-sama dengan malaikat-malaikat Tuhan itu. Lalu Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana kau?" "Aku berkeliling-keliling dunia untuk mencari manusia yang harus dimusnahkan." Lalu Tuhan mengatakan, "Tidak kau lihat hambaku Ayub itu?" 2 kali Tuhan mengatakan itu. Sebelum Ayub mengalami penderitaan tahap pertama, lalu kemudian sebelum dia mengalami penderitaan tahap kedua. Kita akan pelajari itu nanti karena ada 5 tahap penderitaan yang dialami oleh Ayub itu. Tidak kau lihat hambaku Ayub itu? Tidak ada di dunia ini yang lebih benar dari dia. Ya, lalu iblis mengatakan, ya dia benar kepada Tuhan oleh karena Tuhan memagari dia dengan berkat-berkat-Mu, sehingga dia tetap memuji Tuhan, setia kepada Tuhan, dan yang lain-lain. Dan kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan merupakan kebenaran daripada Ayub, kita lihat yang pertama, walaupun Ayub itu merupakan orang yang terkaya dari semua manusia yang ada di sebelah timur, ayat 3 bab 1 itu. Tetapi kekayaan Ayub tidak merusak hidupnya dari menjauhkan diri dari Allah. Ada orang waktu hidupnya masih sederhana, dia sungguh menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Mohon berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan menolong dia. Tapi setelah Tuhan menolong dia, justru kekayaan itu, materi itu membuat orang itu menjadi jauh dari Tuhan. Mungkin dia masih datang beribadah, tetapi hatinya sudah terikat dan terpaut kepada materi itu. Itu sebabnya Paulus kepada Timotius mengingatkan pada 1 Timotius 6 ayat 10 itu, bahwa akar dari segala kejahatan ialah cinta akan uang. Oke, saudara-saudara. Tapi Ayub dikatakan tidak ada yang terkaya dari dia, dari manusia yang hidup di sebelah timur. Ya, kita tidak tahu dengan jelas di mana sebenarnya Uz
daerah tempat tinggal dari Ayub itu tidak tahu kita di mana. Tapi ada orang mengatakan di selatan Lebanon itu. Jadi kita bayangkan, Allah yang mengatakan itu loh. Mungkin Allah salah. Jadi jangan hanya segelintir harta kita pun sudah kita congkak dan tinggi hati. Karena apa? Karena kalau ada sama kita pun, itu juga anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk mencongkakkan yang bukan bersumber dari diri kita. Kekuatan kita cari duit pun dari Tuhan. Tidak ada bagi Tuhan salahnya orang jadi kaya. Karena Tuhan menghendaki yang maha kaya itu supaya anaknya juga berbahagia. Ya. Tapi jangan oleh karena materi yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita justru hati sekarang ya, bukan badannya. Bisa terus beribadah, bisa terus memberikan persembahan kepada Tuhan, padahal yang dipersembahkan itu sudah hasil dari yang tidak benar. Tapi Ayub menjadi orang yang terkaya di sebelah timur, di dunia sebelah timur, dari jalan yang benar, dan dia takut akan Allah, jujur dan menjauhi kejahatan. Hebat kali ya. Dan itu pengakuan Allah ayat 8. Yang kedua, Ayub itu adalah seorang bapak yang takut akan Tuhan. Bapak artinya yang memperhatikan keluarganya. Anak-anaknya ada 10, 7 laki-laki, 3 perempuan. Anak-anak orang kaya ini senang berpesta. Tapi setiap mereka itu berpesta, Ayub selalu menasehati, jangan sampai mereka jatuh ke dalam dosa waktu mereka bersuka cita di dalam pesta itu. Kita bayangkan seorang bapak loh itu. Kita bergumul di persekutuan kita ini karena sulitnya bapak diajak untuk datang persekutuan. Ayub itu pulang dari pesta ke-10 anaknya itu selalu dipanggil mereka satu persatu dan didoakan, mana tahu mereka melakukan dosa waktu mereka pesta itu. Supaya keluarganya benar-benar merupakan keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan oleh karena kekayaan itu mereka menjadi penuh dengan dosa. Ya, tapi bukan hanya sebagai seorang bapak, Ayub itu juga seorang imam yang bertanggung jawab. Imam itu biasanya tugasnya memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi Ayub selalu mengambil domba atau lembu jantan untuk dipersembahkan kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, mana tahu tanpa diketahuinya anak-anaknya berdosa. Kalau 10 anaknya 10 lembu jantan. Bagaimana kita dengan anak-anak kita? Makanya Tuhan mengaku tidak ada yang seperti Ayub. Kalau Abraham ya masih mempunyai istri kedua, siapa? Masih ada ketiga. Siapa? Keturah. Masih ada selir-selirnya setelah Sarah meninggal. Bayangkan itu. Abraham itu selalu kita katakan bapak orang percaya. Bukan hanya 3 istrinya resmi, yang resmi 3. Yang resmi itu pun 3 bukan oleh karena Tuhan yang menyuruh dia mengambil 3 istri. Di samping yang 3 itu ada selir-selirnya banyak. Tapi Ayub hanya 1 istrinya. Suami yang setia kepada istri. Walaupun begitu kaya dia, pastilah banyak wanita yang disodorkan untuk dia, ya kan? Apalagi pada zaman dulu. Tapi Ayub say no. Lebih bagus hidup kudus, taat kepada Tuhan daripada mentaati keinginan daging. Itu Ayub.
Lalu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan mengatakan begitu, datang iblis. Iya, karena kau pagari dia dengan berkat-berkat itu, maka setia kau kepada dia. Oke, dikatakan Tuhan kepada dia, no. Sekarang kuizinkan kau melakukan apa yang kau ingin lakukan kepada Ayub. Tetapi nyawanya tidak boleh kau ambil. Ya, iblis tidak dapat berbuat apa-apa kepada anak Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Karena pagar Tuhan ada pada anak-anaknya. Jadi kalau anak Tuhan mengalami pergumulan, salah satu penyebabnya karena Tuhan mengizinkan iblis melakukan itu kepada dia. Tanpa seizin Tuhan, tidak akan ada pergumulan yang diperbuat oleh si iblis langsung. Bisa memang si iblis itu mendatangkan pergumulan kepada kita karena kita dicekoki dengan penuh kelemahan-kelemahan. Ada orang yang tidak tahan dengan selera makannya, asal dimakan segala sesuatu. Darah tinggilah, karena banyak ketidakteraturan yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, karena ketidaktaatan kepada Tuhan, maka banyak penyakit terjadi. Itu bukan langsung dari si iblis, walaupun memang yang mempengaruhi kita untuk hidup tidak teratur itu tetap dari iblis. Tapi secara langsung iblis mendatangkan penderitaan itu kepada kita. Ayub alami itu. Dan Ayub mengalaminya itu bukan pelan-pelan. Ya. Lalu waktu Tuhan mengatakan demikian, maka Ayub masuk ke dalam tahap penderitaan yang pertama, saudara-saudara. Ya. Datang berita kepada dia, orang Sheba membunuh para pembajak dan semua lembu serta keledai yang digembalakan oleh penggembala-penggembala dirampas semuanya. Bab 1 ayat 15. Dari ternaknya dan penggembalanya dibunuh semuanya oleh orang Sheba. Lalu yang kedua, datang petir lagi dengan tiba-tiba membakar semua kambing domba dan para penjaga. Itu ayat 16. Yang ketiga, orang Kasdim datang menyerbu penjaga-penjaga unta dan membunuh mereka serta merampas unta-untanya. Ayat 17. Yang keempat, angin puting beliung datang dan menghancurkan bangunan tempat anak-anaknya berpesta sehingga ke-10 anaknya mati seketika. Ayat 18 dan 19. Semua hancur seketika. Boleh kita bayangkan itu? Saya ingat peristiwa waktu SMP. Mungkin itu Nyonya Pasaribu sempat kenal dengan orang yang saya katakan ini. Waktu SMP, saya dengan 2 tulang saya di Sigopulun Tarutung menyewa kamar di salah satu rumah di daerah seberang jalan dari Sigopulun. Sigopulun sekolah kami, di atas itu Sigopulun. Jadi seberang jalan ke Sibolga ini, sebelah kiri ini tempat kami tinggal. Jadi ibu ini seorang Bible Vrouw, Borusiboya. Suaminya marga Pasaribu. Ya. Suaminya marga Pasaribu. Jadi Pak Pasaribu ini dengan anaknya yang tertua itu di Medan cari kerja tukang. Jadi ibu inilah yang menjaga anak-anak semua, mengatur anak-anak semua. Jadi di rumah itulah kami sewa, ada kamar kami bertiga. Nah, lalu pada satu saat sakitlah semua anak-anak ini. Semua sakit loh. Anak pertama kemudian bukan anak pertama, satu orang anak laki-laki kemudian meninggal. Meninggal dibawa ke kuburan,
Pulang dari kuburan sudah meninggal satu lagi. Dibawa ke kuburan lagi, meninggal lagi satu lagi. Jadi 3 berturut-turut dalam 5 hari. Karena meninggal dulu 1 malam ditunggu, besoknya baru diantar ke kuburan kan. Jadi 3 dalam 5 hari. Pangangguk ni natau bukan main bebel frowon. Ya. Ayah ada maksudmu Tuhan. Ada salahku Tuhan. Kejam naiho Tuhan. Begitulah. Jadi yang punya rumah, ini rumah mereka sewa ini. Rumah yang mereka sewa ini rumahnya Marga Tobing. Jadi sering ini disewakan dan setiap orang yang menyewa rumah ini harus memberikan sesajen kepada nenek Marga Tobing ini yang mendiami rumah ini. Jadi dianggap bahwa rohnya masih tinggal di situ. Jadi diberikan sesajen supaya mereka selamat. Tapi ibu ini tidak pernah melakukan yang demikian. Di belakang rumah itu ada kolam tapi airnya hampir kering, hampir basah lah kolam itu. Jadi banyak ikan lele di sana. Jadi kalau kami anak-anak muda kan SMP taruh pancing aja pada sore hari, besok pagi sudah ambil lele. Jadi sering kami makan lele lah dari karena nggak dibeli itu. Dan di situ ada satu pohon, ada rantingnya beberapa biji, tapi sama sekali tidak ada daunnya dan hidup pohon ini. Dan sering burung di sana, kalau dikejar burung ini tidak mau pergi. Jadi mereka bilang bahwa itu tempat kediaman dari bapak yang mempunyai rumah ini. Jadi sesajen harus diberikan ke sana. Jadi suatu ketika anak yang masih sakit itu sudah hampir mati, tapi masih bisa ngomong. Dia bilang yang keempat, dia bilang, "Ma, sudah datang dia, laki-laki, rambutnya sudah putih semua tapi pendek-pendek katanya. Padahal tikusnya menjalar dari dinding itu. Ada tikus menjalar dari atas ke bawah ke dekat tempat tidur anak ini. Sudah datang sama dia. Apa? Itu, opung itu sudah datang dia. Padahal tikus, memang kita lihat tikus. Lalu Inang Bebel Frobor Sibuyani mengatakan, bilang, pergi kau. Tidak ada hakmu untuk saya. Dibilang anak perempuan yang sakit itulah begitu. Pergi kau. Tidak ada hakmu untuk saya. Naik, apa itu? Tikus itu. Datang lagi dia. Begitu juga, sudah pas mau masuk ke tempat tidur anak ini, lalu ibu itu pukul begini, cop, tidak kena, tapi naik lagi tikus itu. Iya. Akhirnya setelah itu pindahlah mereka ke Medan, ke gereja kalianlah mereka bergereja. Iya, maka saya bilang itu pasti kenal itu. Iya. Jadi kulihat penderitaan ibu ini 3 itu satu-satu. Ini 10 anak sekaligus 10 meninggal. Tapi Ayub tidak menyesali Tuhan. Memang dia berduka cita, ya kan? Dia, kita baca tadi, mengoyak jubahnya, mencukur rambutnya, ya, dilaksanakan Ayub dan dia menangis berduka, tetapi dia tidak mempersalahkan Tuhan dengan peristiwa ini. Bukan seperti Inang Boru Siboya tadi. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Inang Boru Siboya itu, kira-kira bagaimana kita? Kedudukan hati iman kita. Mungkin kalau satu saja dari anak kita meninggal yang saat kita cintai, mungkin hati kita entah bagaimana ya kan? Kalau 10, tidak ada yang tinggal loh anaknya itu.
Dan ini bukan dongeng, ini true story, firman Tuhan. Jadi itu sebabnya kalau kita mau belajar mengenai penderitaan atau duka cita, harus belajar dari kitab Ayub. Tapi Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi kalimat berikutnya, terpujilah Dia. Tidak dikatakan kasihanilah aku Tuhan. Pujian yang justru keluar dari Dia. Mungkin sudah ada, bukan mungkin, pastilah di antara kita semua sudah mengalami duka cita karena ada yang meninggal. Apakah suami, apakah bapak atau ibu atau anak, ya kan, sudah meninggal. Ya, kira-kira kalau kita ingat sekarang sikap kita waktu orang yang kita kasihi itu baru satu orang loh. Waktu yang satu orang itu meninggal, kira-kira sikap kita bagaimana? Dan benar tidaknya sikap ketulusan hati seseorang itu tergantung kepada pengenalan orang itu akan siapa Tuhannya. Ayub tahu Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang berkuasa untuk mengambil. Dia tahu bahwa dia tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini dan akan kembali dari dunia ini juga tidak membawa apa-apa. Terpujilah Tuhan. Anak-anakku, terutama si Joyce di sana, selalu mengomentari saya kata, "Daddy jangan terlalu keras lah kalau ngomong, nggak boleh nangis-nangis kalau duka cita, apalagi kalau orang percaya yang meninggal." Ya, pergi ke Amerika saja anak kita kan. Kalau pergi ke sorga, nggak benar-benar dulu kita berpikir. Kalau anak kita anak Tuhan dan pergi ke sorga dia, mana piardo hitam mengangguhi, menjambak-jambak rambut, aduh Tuhan bagaimana? Begitu. Ayub mengatakan, terpujilah Tuhan. Biar dinung, waktu anak Mesya Kangan itu meninggal di Samosir, diantar ke Samosir. Ya. Maksud saya, betapa banyaknya kita masih harus diperbaiki oleh Tuhan. Memang kita sudah rajin beribadah, sudah kita menikmati firman Tuhan, sudah yakin kita akan keselamatan daripada Tuhan. Tapi kalau waktu duka cita itu tiba kepada kita, betapa masih banyak hal yang harus diperbaiki. Memang Ayub juga begitu. Dipuji Tuhan kesalehannya, ketekunannya, kebaikannya, tetapi masih ada yang harus diperbaiki dari diri Ayub itu. Itu gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua, datang lagi si iblis ke hadapan Tuhan mengatakan, kau lihat Ayub itu? Terpujilah Tuhan katanya. Iya, karena masih kau pagari dia. Lalu Tuhan mengatakan, oke, saya izinkan kau menjamah tubuhnya, tapi jangan ambil nyawanya. Kau boleh. Jadi kita ingat, iblis hanya akan bisa bertindak sejauh dari apa yang bisa diizinkan oleh Tuhan kepada anak-anaknya. Lalu iblis menjamah tubuh daripada Ayub. Penyakit kusta, lepra. Mulai dari ujung rambut sampai kepada telapak kaki. Dalam waktu yang singkat, harus meninggalkan rumah, harus duduk di abu, di luar rumah, tidak ada yang memperhatikan dia. Barusan 10 anak pergi. Sekarang dia secara pribadi. Dan uniknya, Ayub
tidak mengetahui bahwa itu karena seizin Tuhan yang mengizinkan iblis menjamah tubuhnya. Yang diketahui oleh Ayub ialah anaknya itu meninggal 10. Hartanya semua habis. Dan sekarang dia sakit. Dia ambil beling lalu menggaruk-garuk. Bayangkanlah, menggaruk. Ya, berbuat dosa dia. Ada di antara kita yang sakit, ada itu, dus-duhita. Dus-duhita. Semalam saya katakan, tolong didoakan ya, punggung saya agak mengulah lagi sekarang. Mengulah lebih parah maksud saya. Ya. Saya memang bertanya kepada Tuhan, murado diho Tuhan untuk membuang ini. Aku kan hambamu, inilah, aku kan hambamu, kan gampang Tuhan. Supaya aku bisa lebih leluasa untuk memberitakan firman Tuhan, melayani Tuhan. Tapi mengapa Tuhan tidak ambil-ambil? Dan ku pertanyakan Tuhan tentang itu. Jadi ku sadari betapa lemahnya saya dibandingkan dengan Ayub. Dari segi iman. Tahap kedua, tahap ketiga apa? Datang istrinya. Masih bertahan kau dalam imanmu? Tinggalkan imanmu itu, tinggalkan Tuhanmu itu. Dah kasihan nih. Masa kau dibiarkan kayak gitu? Sampai Ayub mengatakan, perempuan gilanya kau rupanya. Gak mau dia dipengaruhi oleh jantung hatinya yang dipertahankan hanya satu istrinya. Orang yang terkaya, bisanya banyak istri-istrinya. Tapi istri yang satu ini pun dipengaruhi oleh iblis untuk mencobai dia supaya dia meninggalkan Tuhannya. Mau dia? Tidak ditulis dalam Alkitab, tapi pikir bagaimana istrinya antar-antar makanan, setiakah istri antar makanan? Karena dia sudah di luar rumah, berhujan, berpanas di abu sana. Karena tidak boleh orang yang penyakit kusta, karena dia nggak menular itu, bisa tinggal di rumah. Jangan sampai menular itu kepada orang lain. Yang keempat, tahap yang keempat. Datang sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabat yang dekat dengan dia, orang-orang kaya tapi yang tinggal di negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang lain. Mendengarkan Ayub yang tulus, yang diberkati Tuhan, yang paling kaya itu dan paling baik itu bertuhan, didengarkan mengalami penderitaan yang seperti ini, duka cita yang seperti ini. Datang dari Uz, datang dari sana, datang dari kerajaan yang lain. Satu lagi Elifas datang lagi dari kerajaan lain. Setelah sampai di tempat tinggal si Ayub, gak bisa ngomong mereka. Melihat penderitaan Ayub itu, 7 hari 7 malam mereka duduk di luar termenung. Tidak habis pikir mengapa orang yang sebaik ini, orang yang sekaya ini, orang yang setulus ini bisa mengalami penderitaan yang demikian. Tapi di dalam dialog mereka, 3 di antara teman itu yang paling tua-tua ini lebih dulu berbicara. Elifas yang paling muda nggak berani bicara, menghormati yang 3 yang tua ini lebih dulu berbicara karena orang ini katanya sudah lebih berpengalaman bergaul dengan Ayub. Tapi 3-tiganya mereka menuduh, karena ada dosamu, karena kau melakukan dosa secara tersembunyi, maka engkau mengalami ini. Ayub mengatakan, enggak ada dosa yang kulakukan. Ayub memang jujur, sepanjang yang dia tahu secara etis lah ya, secara etis praktis,
Tidak ada dosa yang dilakukannya. Tidak pernah dia berbohong, tidak pernah dia tidak membina anak-anaknya, tidak pernah dia mencuri. Kaya pun dia itu bukan dari jalan yang tidak benar, semua dari jalan yang benar. Semua yang dilakukannya benar. Tapi ketiga teman-temannya selalu menuduh dia, mengatakan, enggak mungkin kau mengalami ini semua kalau kau tidak berbuat dosa. Karena dosamu ini mengalami. Makin hancurlah penderitaan si Ayub ini oleh karena tuduhan-tuduhan daripada teman-temannya itu. Istri menyarankan supaya dia meninggalkan Tuhannya. Teman-temannya yang datang mau menghibur dia tadinya rencananya, tapi justru menjatuhkan dia, membuat dia semakin terpuruk. Dan berkeras dia mengatakan, aku nggak melakukan kesalahan, bukan karena dosaku maka aku begini. Akhirnya dia seperti bukan bertengkar, sepertinya mempertanyakan kebaikan Tuhan itu. Mengapa aku Tuhan mengalami yang seperti ini? Kan tidak ada dosa kulakukan, tidak begini. Kepada Tuhan dia berani mengatakan begitu. Tidak ada dosa yang kulakukan, tapi mengapa aku mengalami ini? Di mana kebaikanmu Tuhan? Di mana kebenaranmu? Sampai begitu dia bertanya kepada Tuhan. Bukan terus memberikan statement mengatakan, Tuhan kau tidak benar, kau tidak setia, kau tidak benar, tidak mengasihi. Enggak dikatakan begitu, dipertanyakannya. Aku sudah demikian rupa menaati Engkau Tuhan, tapi di manakah kebenaranmu itu? Di manakah kasihmu itu? Mengapa aku begini mengalami ini? Tahap yang kelima, Elifas datang, yang muda ini. Lalu dia katakan, kesalahanmu ialah engkau mempertanyakan kebaikan Tuhan. Memang bukan karena dosamu yang kau lakukan maka kau mengalami ini, tetapi oleh karena engkau mempertanyakan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan sama kamu. Lalu kemudian setelah dia menyadari akan hal itu, baru Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan bicara kepada dia. Dia mengatakan, apakah engkau pernah mengukur berapa gantang air yang di laut di sana? Apakah engkau pernah membuat batas air laut itu sampai di mana bisa masuk ke darat? Pernahkah engkau mengubah perjalanan bintang dan mengatur bintang-bintang yang di langit di sana? Artinya Tuhan menyatakan kebesaran Tuhan yang tidak pernah dipikirkan dan terbit di dalam hati daripada Ayub. Banyak kali hal-hal di dalam hidup kita yang dilakukan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan. Sampai Tuhan mengatakan, siapa yang memberikan singa-singa betina itu rupanya makanan? Siapa yang memberikan belalang itu? Tadi singa, besar kan? Belalang. Siapa yang memberikan belalang itu bisa makan dan hidup dan beranak? Kau. Maksud Tuhan, mengapa engkau mempertanyakan kebesaran, keagungan perbuatan-perbuatan saya? Apakah engkau pernah melakukan itu? Memang Tuhan tidak menyangkal bahwa dia setia di dalam apa yang dia tahu bagaimana harus setia kepada Tuhan. Tetapi banyak kali hal-hal yang harusnya akan membuat kita semakin kagum kepada Tuhan kalau kita semakin menyelidiki perbuatan Tuhan dalam alam semesta dan di dalam kehidupan manusia ini. Sekarang hampir semua kota-kota besar di Indonesia ini mengalami banyak penjarahan dan segala macam yang terjadi. Pembakaran. Adakah orang Kristen mempertanyakan apakah Indonesia ini milik Tuhan? Pernahkah Tuhan menimbang terimakan Indonesia ini, Republik Indonesia ini kepada bangsa lain menjadi negara yang lain?
Ya. Kalau iblis diizinkan oleh Tuhan menyaru kepada orang-orang yang melakukan banyak hal-hal yang tidak benar ini. Saya tidak ingin katakan semua demonstran itu salah. Tapi banyak yang menompang dalam demonstrasi ini yang kemudian menjarah toko-toko dan yang lain-lain itu, mengambil harta kekayaan daripada mereka, orang-orang Cina di sana dalam demonstrasi ini. Ini siapa? Siapa yang melakukan itu? Kan iblis yang mempengaruhi mereka. Iblis yang mempengaruhi mereka. Bisakah iblis akan melakukan itu kalau bukan diizinkan oleh Tuhan? Kalau diizinkan oleh Tuhan, iblis menjadikan Ayub sakit, mengambil semua harta kekayaannya dan anak-anaknya. Adakah yang salah maksud Tuhan di dalam hal itu? Pernahkah Tuhan salah di dalam mengizinkan hal-hal yang kita tidak sukai terjadi kepada kita? Misalnya penyakit atau meninggalnya kekasih hati kita. Pernahkah Tuhan salah dalam tindakan itu? Bisa kita mempersalahkan Tuhan karena kita tidak mampu mengerti pikiran-pikiran dan rancangan-rancangan Tuhan. Walaupun kadang-kala orang Batak ini kan sudah lama dia mabalu. Ay madah Tuhan ini mabalu bah. Angkodang mangulu pia mata. Nggak bisa kubuat kayak gini katanya. Sudahlah, sudah bertahun. Tapi waktu baru mabalu dia, "Buana mahami bapak, biar mahami mangan." Seakan-akan bahwa suami itu yang memberikan kita makan, memberikan keluarganya makan. Bukankah Tuhan yang memberikan dia keluarga makan, memberikan pekerjaan kepada suami, memberikan kesempatan bagi suami untuk melakukan ini, memberikan kesetiaan kepada suami, menyerahkan kepada istri semua yang diperolehnya di luar sana supaya menjadi kebutuhan keluarga terpenuhi semuanya? Bukankah itu dari Tuhan? Jadi bisa kita masih tetap menyedihkan hati Tuhan karena kita kurang mengerti pikiran-pikiran Tuhan. Yeremia 11 ayat 27 mengatakan, rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kamu. Ya, 29. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan kebenaran, rancangan tentang masa depan yang penuh harapan. Tidak pernah Tuhan mempunyai rancangan yang tidak baik bagi kita. Dan baik tidak baik itu bukan berdasarkan ukuran kita, bukan berdasarkan konsep manusia tentang apa yang baik. Kalau sakit tidak baik itu. Menurut Tuhan sakit itu kadang-kadang baik supaya kita memandang kepada Dia, makin setia berseru kepada Dia. Waktu kita sehat melakukan segala sesuatu, nggak ada waktu untuk berdoa. Tapi sudah terkapar di rumah sakit, mulai sadar. Tidak pernah Tuhan salah dalam apa yang diperbuatnya, walaupun kita anggap itu merupakan sesuatu yang menyedihkan, yang merugikan, dan yang mengambil perhatian sepenuhnya dari kita, yang membuat anak-anak jadi terkapar untuk mengurus kita orang tuanya. Ada maksud Tuhan, dan maksud Tuhan itu baik. Dan yang paling baik, Dia hanya sejauh doa. Pernahkah sahabat yang baik itu hanya dari sorga, karena sudah naik dia ke sorga? Kuperhatikan kau dari sorga ini ya. Oke, tenang-tenanglah kau, aku maha kuasa. Kuperhatikan kau dari sorga ini. Dilakukan fijis kayak gitu. Dia datang. Memang sudah di sorga dia, tapi di dalam kemahahadirannya dia di sini sekarang, di sampingmu, di dalam hatimu. Iya. Dan itu yang dijanjikan Tuhan yang terakhir waktu dia di bumi ini sebagai manusia. Aku beserta dengan engkau sampai akhir hidupmu. Gitu.
Iya, akhir kesudahan zaman. Itu sebabnya generasi ketiga dan anak-anak kita itu sudah mati, kita masih dipelihara Tuhan karena janji Tuhan. Bagaimana anak-anakku ini semuanya kalau aku sudah mati? Seakan-akan kita yang memelihara. Tuhan pelihara. Tuhan menghargai imanmu. Iya. Dan Tuhan yang baik itu mampu melakukan yang baik. Apa yang baik yang dilakukan kepada Ayub? Setelah Ayub menyadari, ampun aku Tuhan, kupertanyakan engkau, kupertanyakan kebaikanmu, pikiranmu dan yang lain-lain. Ampuni aku Tuhan, aku salah Tuhan. Dia merendahkan dirinya. Dan setelah dia merendahkan dirinya, apa yang terjadi? Tuhan menambah 140 tahun lagi umurnya. 140 tahun. Itu saya ini sudah 80. Ya, dari lahir. Kita tidak tahu berapa umur Ayub loh. Mulai dari lahir sampai meninggal semua anak-anaknya itu. Nggak tahu kita berapa tahun. Karena sudah dewasa berpesta aja kan. Jangan-jangan sudah hampir 100 katakanlah. Tambah 140. 240 tahun. Dikasih anak lagi 10. 7 laki-laki, 3 perempuan. Bukan dari selir-selir. Bisa Tuhan. Ada karapa beparumai kau melahirkan. Sudahlah, sudah. Bisa. Imanmu itu yang menolong kau. Iya. 10 dikasih lagi. Bukan hanya 10 dikasih. 4 generasi Marnini Marnono dari anak yang 10 yang baru-baru lahir ini. Maka sampai 140 lagi tambahan umurnya. Dilihatnya Nini Nononya 4 generasi lagi. Dan semua kekayaannya itu 2 kali lipat. 2 kali lipat ditambah oleh Tuhan kekayaannya itu. Bisa. Apa yang gak bisa bagi Tuhanmu itu? Nyawanya aja sudah dikasih. Nyawanya aja sudah dikasih. Sorga sudah ditinggalkan. Yang terbaik bagi dia, Bapak di sorga itu ditinggalkan. Demi aku Victor Tobing, demi ibu. Masih akan kita pertanyakan kebaikan Tuhan? Dibutuhkan kerendahan hati dan ketulusan iman mengatakan, aku Tuhan tidak mengerti pikiranmu. Banyak pertanyaan dalam hatiku, tapi aku bodoh, tidak mengerti, tidak bisa kujangkau pikiranmu Tuhan. Tolong aku. Jangan sampai aku meragukan kebaikanmu dan cinta kasihmu Tuhan. Aku yang bodoh, belum mampu aku Tuhan mengetahui pikiran-pikiranmu, tapi Roh Kudus sudah Engkau berikan. Tolong supaya Roh Kudus itu menuntun saya mengerti pikiran Tuhan itu, supaya jangan sampai saya mempertanyakan dan meragukan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Dan itu saya rasa yang membuat kita bisa tersenyum waktu kita ngatos tersenyum. Bisakah kita memberikan pesan kepada keturunan kita? Unang adungi hamuda, marede puji-pujian kepada Tuhan, pengagungan Tuhan, kalau aku pun akan pergi. Saya sudah mulai bilang itu. Tapi anakku di sana tukang nangis jadi. Maka selalu dibilang, ya jadi kalau nangis-nangis orang bapaknya meninggal salah katanya. Ya nggak salah juga, Ayub juga. Cukur rambutnya kan Ayub.
Ya nggak salah lah, tetapi jangan menangis karena meragukan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Ya menangisi orang dengan siapa kita hidup saling mengasihi di bumi ini. Bagaimanalah anak dengan orang tua? Masa nggak nangis ya kan? Suami kepada istri, istri kepada suami. Iya, tapi tangis itu bukan nangis karena meragukan kebaikan, kebesaran dan rancangan Tuhan ke depan. Tuhan, adong do penoso kawin biamon. Lah. Oke. Adok suku cukumu. Ada pertanyaan? Ayub. Apa arti Ayub tadi? Ratapan, menangis, meratap. Ayub. Namanya aja sudah sudah ratapan, sudah menangis ya. Tapi begitulah. Pelajaran bagi kita diberikan oleh Tuhan. Biarlah kita semakin dewasa di dalam pengertian iman kita kepada Tuhan. Jangan gampang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan kalau rasanya bertentangan dengan keinginan kita. Apa yang terjadi itu kepada kita. Tidak pernah Tuhan salah. Dia namanya si benar. Maka Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Tidak pernah dia salah. Oke. Si benar do warna. Si benar. Oke, Tuhan memberkati. Kalau tidak ada pertanyaan.